Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Komala Oktaviani SPD selaku Guru Bahasa Indonesia kelas 11 MIPA 3. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari seperti biasa tanpa adanya halangan. Salawat serta salam juga tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, hingga ke keluarganya, ke kerabatnya, ke sahabatnya, hingga kita ke kita ke umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan ceramah sebagai orang tua tentang perkembangan moral, tentang peran orang tua dalam perkembangan moral anak. Moral adalah ajaran tentang baik atau buruknya perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Orang tua umumnya ingin anaknya tumbuh dengan memiliki moral yang tinggi, seperti tahu mana yang baik dan tahu mana yang buruk, tahu mana yang benar dan tahu mana yang salah, tahu mana yang sesuai dan tidak sesuai, baik dalam aspek sosial ataupun aspek agama. Namun kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang tidak memiliki moral sama sekali, seperti melakukan kenakalan-kenakalan seperti keluar malam, atau salah pergaulan, atau tawuran antar pelajar, yang dimana itu mencerminkan bahwa dia itu tidak memiliki moral yang cukup untuk bersosialisasi. Sehingga kita sebagai orang tua harus ikut peran untuk perkembangan moral anak dengan cara yang pertama adalah ajarkan kejujuran. Ajarkan kejujuran ini sangat penting karena kejujuran ini sangat berguna untuk bersosialisasi. Karena dengan kejujuran kita bisa mendapat kepercayaan orang lain. Contohnya adalah mungkin kita harus mencontohkan kejujuran dalam perkataan atau perbuatan kepada anak-anak kita. Yang kedua adalah latihlah tanggung jawab. Tanggung jawab sangat penting karena di masa depan ini akan berguna sekali untuk anak-anak. Karena dengan tanggung jawab ini mereka tahu bahwa segala sesuatu yang diperlakukan atau diperbuat oleh mereka nanti kelaknya akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah ajarkan nilai tata krama atau nilai sopan santun. Nilai tata krama atau nilai sopan santun bisa diajarkan sejak kecil, mungkin dengan cara-cara kecil seperti hormat kepada orang yang lebih tua, mungkin terus mendengarkan ketika ada orang yang berbicara dan lain-lain. Mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.